Ini kita gambarkan contohnya, misalkan ini si reset dari SIG 556 BB susah masuk ke chamber. Ini dia faktornya guys ya. Dan jangan lupa nanti akan ada giveaway kembali. Halo guys, berjumpa lagi di Tatep Channel. Oke, di kesempatan bervideo kali ini saya akan membahas dan sedikit memberikan tips-tips ya untuk perbaikan airsoft spring, tentunya airsoft spring ya. Karena semakin marak dan semakin banyak produksi airsoft spring di Indonesia ya, yang tentunya saya pun sangat suka dengan mainan airsoft ya. Nah, di situ salah satunya adalah The Cobra Ribbon ya, merek yang terbaik saat ini menurut saya. Menurut saya saat ini ya, mungkin terdahulunya ada mungkin ya Azuri dan lain sebagainya, tapi untuk saat ini The Cobra Ribbon ya paling terpopuler. Mantap. Oke, dan tentunya tidak lepas dari itu permasalahan-permasalahan dalam penggunaan dan segi kerusakan di airsoft spring di Cobra Ribbon dan cukup banyak ya di kalangan pemula sepertinya yang sudah membeli unit The Cobra Ribbon, namun ada sedikit kendala dan mungkin beberapa di antara teman-teman mungkin ya ada yang belum tahu cara memperbaikinya. Nah, di sini saya akan membahas dan sedikit memberikan tips untuk perbaikan salah satu unit The Cobra Ribbon. Dari misalkan satu, tidak bisa dikokang. Apa sih kendalanya tidak bisa dikokang? Nanti kita akan menggambarkan di kertas ini ya guys. Ya, apa saja sih faktornya? Oke, langsung saja simak video berikut ini. Check this out. Oke guys, dan kamera sudah kita balikan ke bawah seperti ini ya. Nah, dan sudah saya tulis beberapa faktor atau kendala yang sering ditemui pengguna airsoft spring ya nih. Salah satunya adalah satu, nggak bisa nggak bisa nyantol. Nah, terus ada beberapa faktornya ya. Nanti ada beberapa faktornya yang akan kita bahas dan kita akan gambar di sini ya. Nah, nomor dua adalah susah dikokang. Nah, di situ juga masih ada beberapa faktor ya. Kita tulis ya. Nah, dan yang ketiga sudah mulai memasuki akurasinya ya. Akurasinya jelek sepertinya. Nah, akurasi jelek, terus ada juga beberapa faktornya. Nanti kita akan bahas juga ya. Lanjut nomor 4, powernya lemah. Nah, sama beberapa faktor juga nanti kita akan bahas. Terus nomor 5 terakhir, skrupnya dol. Nah, nanti kita akan sedikit cara mudah memperbaiki skrup dol dan bisa kembali berfungsi dengan baik skrupnya. Oke. Mungkin ada beberapa tambahan dari teman-teman ya, yang mungkin saya bahas hanya 5 faktor dulu ya, 5 kendala dari kerusakan yang sering ditemui dulu nih ya. Nah, mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang mungkin ada yang mau nambahin, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing aja di sini, oke? Oke, langsung saja kita mulai guys ya. Pertama yaitu nggak bisa nyantol ya.
Oke, kita bongkar dulu beberapa bagian ya, part-partnya. Nah, ini dia ada piston dan silinder ya. Terus kokangan ini SIG 556 ya. Dan sudah saya ya modifikasi sedikit ya. Oke. Tidak bisa nyantol atau nggak bisa kokang ya. Saat dikokang nggak bisa nyantol. Faktor pertama yaitu, nah di sini ya permasalahannya adalah pada yang pertama ya, pada triggernya, shear set ya, shear set. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Kadang orang-orang tuh banyak yang memasang atau menggunakan kaleng di sini ya. Memang betul sih, memang itu tindakan yang bagus untuk awal-awal punya unit dan niatnya untuk memperkuat ya, memperkuat agar tidak mudah haus ininya ya, agar tidak mudah haus di shear set. Nah tapi lama kelamaan ya yang saya temui permasalahannya itu di SIG 556 tuh kadang-kadang walaupun sudah pasang kaleng di sininya tetap tidak bisa nyantol guys. Nah cara yang pertama yang saya perbaiki yaitu kita lepas dulu kalengnya ya, yang awal-awal kita pasang, misalkan udah pasang kaleng di sini. Nah kita lepas dulu kalengnya seperti ini, kalengnya ya dilepas dulu dan kita membuat ini baru ya, membuat apa sih namanya, lekukan baru ya, seperti ini. Nah ini udah saya kikis ya, jadi bentuknya tuh seperti ini lagi, tajam lagi ya, jadi tajam lagi seperti ini. Yang awalnya tuh dia bulat, di sini bulat. Nah bagaimana caranya, kita akan menggambarkannya ya guys ya. Pertama yaitu kita menggambar shear set. Shear set yang udah tumpul atau udah bulat. Ini kita gambarkan contohnya, misalkan ini shear set dari SIG 556. Yang sudah tumpul seperti ini ya. Nah bisa terlihat ya, mungkin gambarnya jelek. Oke, nah langkah pertama yaitu kita siapkan gergaji ya, gergaji besi atau ya pisau kecil ya. Dan untuk berhati-hati dalam menggunakannya ya juga ya sih guys ya. Nah pertama kita buat lekukan baru di sini, lekukan baru di sini ya. Kita gosok seperti ini, kita potong sedikit, kurang lebih 1 mili ya, 1 mili, dalam meteran itu 1 mili. Oke, kita gambar lagi, potong di sini. Satu mili kurang lebih, kalau enggak setengah mili ya, setengah mili aja deh, setengah mili ya. Nah setengah mili aja, jangan banyak-banyak ya, agar bentuknya tuh jadi seperti ini guys. Setelah kita potong seperti ini, terus bang nanti habis bang itunya kan gitu, misalkan nanti habis ya, nanti habis itunya apa sih, dagingnya, daging plastiknya tuh. Nah caranya agar tidak habis, nah kalian bisa isi di sini dengan tisu atau busa rokok ya,
dilem, nanti dilem. Ini tisu ya, ini tuh tisu. Nah, langsung kita lem menggunakan lem Korea. Ya, ini ilustrasi dulu ya. Nah, langsung kita lem di sini menggunakan lem Korea. Nanti di sini pun dagingnya akan keras. Tisu ini akan membentuk seperti plastik yang sudah kita potong tadi. Nah ya, itu seperti itu. Agar nanti piston dapat dengan mudah saat dikokang untuk berkaitan langsung dengan sirset ya. Tuh, jadi bagus bentuknya ya. Nah, ini bentuk sempurna ya. Seperti ini. Kalau misalkan ininya bulat, sirsetnya bulat, nanti dia tidak bisa nyantol. Terus kalau nggak dipotong, nanti ini tuh nggak bisa maksimal ke belakang. Karena sering pemakaiannya tuh terjadi, kita tuh sering memakai unitnya tuh akan balik lagi dan balik lagi, nggak bisa nyantol sempurna seperti ini ya. Klik tuh. Nah, itu dia caranya. Seperti itu ya, seperti gambar ini. Kita potong setengah mili agar jadi runcing seperti ini di gambar. Oke guys ya, sudah paham ya sampai sini ya. Intinya ini dipotong setengah mili atau 1 mili. Dan lanjut setelah itu kalian bisa pasang lagi kalengnya di sini ya. Nah, di sini saya belum pasang kaleng karena belum haus. Oke, untuk antisipasi kalian pasang aja kalengnya, nggak apa-apa. Tapi setelah ini dipotong ya. Setelah ini membentuk runcing lagi seperti ini. Oke, sampai sini sudah paham ya? Sudahlah, pasti harus sudah paham. Oke, lanjut kita bahas ke nomor 2. Susah dikokang, Bang. Susah dikokang sih. Nah, ada beberapa faktor juga nih ya. Di plastik ini kadang-kadang bodinya itu yang saya sering temuin di body M416 ya. Ini ilustrasi saja. Ini kita pakai unit SIG 556. Tetapi SIG 556 ini ya cukup kuat ya bodinya ya. Rel, terutama di bagian relnya ini. Rel untuk jalur piston, untuk melesat piston. Nah, di situ kadang-kadang nggak bisa dikokang ke belakang karena ada yang patah di bagian relnya ini, bos, kawan-kawan, teman-teman ya, di sini gitu. Nah, cara perbaikinya yaitu kalian tinggal menambahkan lagi rel di sini. Perbaikilah relnya. Kalau enggak, patahan relnya itu kalian lem lagi di sini. Cara perbaikannya ada di video sebelumnya ya. Udah hampir 6 bulan yang lalu saya bikin ya. Nanti kalian bisa scroll video saya ke bawah ya. Cara kenapa sih nggak bisa dikokang? Karena ini dia faktor utamanya, salah satunya ya. Ini jadi apa sih namanya? Pistonnya itu nggak bisa sempurna berjalan ke belakang saat kita kokang. Nah, kalau tidak di sini ya. Nah, di sini faktor keduanya, di bodinya juga patah di sini, di bagian bodi di sini ya. Pas saat kita kokang, cret, ini patahannya itu akan menahan piston untuk ke belakang seperti ini. Nah, cara mudahnya yaitu misalkan kalau patahannya masih ada, kalian bisa lem lagi. Oke, sampai sini sudah paham ya. Itu faktor susah dikokang, itu faktor yang saya temui ya, pengalaman yang saya temui di beberapa tahun yang lalu ya guys ya. Waktu belum berpengalaman ya. Memang pengalaman adalah sesuatu pelajaran yang mahal guys, mantap. Oke, itu salah satu dari susah dikokang.
Nah, cukup mudah itu kalau itu untuk memperbaikinya ya. Nah, itu faktornya ya. Jadi kalian jangan khawatir kok nggak bisa dikokang, nggak bisa mundur gitu kan, nggak bisa mundur set, nggak bisa begitu. Kok pistonnya nggak bisa nyantol juga gitu kan, pastinya nggak bisa lah, karena ini di sini ada bodi yang patah. Kalian tinggal cari bodi apa berpatahannya itu, lalu kalian pasang lagi di sini dengan rapih ya, harus rapih. Kalau misalkan hilang patahannya, yaitu kalian bisa menggunakan PVC untuk mengganti bodi yang hilang, patahan bodi yang hilang. Oke, kalian bisa scroll videonya ke bawah, nanti mungkin akan saya gambarkan apa sih namanya, video yang setelah saya buat bagaimana cara memperbaikinya. Oke, ya itu mudah ya, pembahasan yang mudah nomor 2 ya. Oke, sampai situ mungkin udah paham ya, tanpa harus saya merusak unitnya yang udah benar. Ini saya rusak ya kan, sayang, capek ya nggak sih. Lanjut. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu nomor 3 ya guys. Tuh, akurasinya jelek ya. Memang kalau memang unit standar ya kadang-kadang jelek akurasinya, makanya di toko-toko online tuh banyak sekali menjual inner barrel seperti ini ya. Inner barrel tidak lupa 6 mm ya, kurang lebih 6,3 mm seperti itu ya. Jangan sampai menggunakan yang 7 mm atau 8 mm, karena itu akan mengganggu ke power, jadi lemah ya kan. Itu salah satunya. Nah, saya akan bahas mengenai akurasi, biar supaya akurasinya bagus ya. Mungkin ini akan sedikit lebih susah, pembahasan yang lumayan sulit ya yang ini ya. Pempraktekannya juga butuh kesabaran dan ketelitian dalam mengerjakannya. Kalau ini di video ini saya sudah menggunakan inner barrel yang aluminium ya. Ini yang premium ya, murah ya, murah meriah. Kalian bisa cari di toko online, namanya Pipa Kita, toko hijau ya, gak usah saya sebutkan tokonya ya, sorry. Terus nggak itu doang sih sebetulnya. Nah, ini dia, ini kenapa ada baut di sini. Ini adalah hop up, pengatur hop up ya, pengaturan hop up agar range-nya itu bisa melebihi range yang unit yang standar. Kalau unit standar tuh range-nya paling juga 5 meter ya udah turun jatuh, BB-nya udah jatuh. Kalau nggak 10 meter ya paling jauh. Terus itu pun melenceng ke kiri dan ke kanan, atau ke atas atau ke bawah lah, langsung turun tuh BB atau peluru ya, disebutnya ya BB lah ya kalau di airsoft ya, disebutnya BB. Dan kita buat juga di sini karet hop up ya. Ini udah ada karet hop upnya ya. Di beberapa video saya udah ada cara bagaimana membuat karet hop up ya. Terus kalian juga bisa beli karet hop up di toko yang banyak menjual. Nah, mungkin saya akan sebutkan tokonya, itu Rostak ya, salah satunya ya. Itu sekarang lagi tren di dunia airsoft ya, Rostak. Keren-keren, produknya keren. Tapi ini saya tidak membeli dari Rostak, saya membuatnya sendiri ya, dengan menggunakan karet pulpen. Kalau memang kalian nggak mau beli ya, kalau kalian memang ingin membuatnya sendiri, nah bisa dengan karet pulpen. Videonya udah ada di beberapa video YouTube saya ya, tinggal di scroll aja, dicari-cari bisa. Nah itu dia ya. Untuk akurasi nanti selain ini tuh berfungsi untuk meluruskan BB, ini pun bisa menambah range ya. Range-nya tuh yang tadinya tuh cuman 5 meter ya, standar itu 10 meter maksimal ya, itu pun nggak akurat.
meter, terus hanya bisa menggunakan BB yang warna-warni. Nah, ini fungsi ini adalah pengatur hop up, dan karet hop up ini adalah fungsinya yaitu memutar BB di dalam chamber yang akan dilontarkan oleh piston ini. Ini ilustrasi ya. Misalkan ini BB di dalam sini, terus kita dimasukkan dengan silinder sini dan dilontarkan oleh piston. Nah, setelah piston melesat ke depan, BB-nya itu atau pelurunya itu akan berputar di sini karena adanya baut yang ada di atas ini ya. Pengatur hop up namanya itu, pengatur hop up. Nah, nanti BB-nya tuh akan menabrak sedikit baut yang udah dilapisin oleh karet hop up ini ya. Ada karetnya ya, jangan loss ya. Kalau loss nanti akan mampet BB-nya. Nah, di situ BB akan menabrak terlebih dahulu dan berputar ke atas seperti ini, berputar seperti ini ya. Terus sampai dia keluar di ujung inner barrel ini sampai jauh. Nah, tergantung kalian menggunakan BB beratnya tuh berapa gitu. Minimal 0,20 ya kalau memang pakai springnya yang standar ya. Misalkan ini springnya atau per standar ya, ini pernya standar. Dan bisa juga maksimal menggunakan BB yang 0,25 ya, disarankan untuk spring yang standar. Oke. Terus ada yang bertanya, misalkan bang, saya tuh nggak bisa ya ganti inner barrel guys, misalkan belum bisa gitu kan. Nah, itu bisa kalian dengan mudah. Cara mudahnya itu untuk akurasi ya, di jarak 5 meter palingnya ini dibuang, jangan dipakai. Nah, kalian beli BB yang seperti ini, banyak yang eceran sih ya, minimal 0,12 juga ada sih, CEC. Terus CEC 0,12, 0,20, 0,25, maksimal 0,25 ya untuk unit standar ya, seperti itu ya. Untuk akurasi ya, kita membahas akurasi itu beberapa faktor sudah kita jawab ya, sudah terjawab ya. Untuk akurasi jelek ya, itu beberapa solusi ya, dan tadi cara menggantinya, mengganti inner barrel ya tentunya. Nah, itu sudah saya jawab ya, beberapa kendala dan tips-tipsnya ya untuk akurasi yang jelek seperti tadi. Ini sudah kita checklist. Nah, sudah 3 yang kita bahas ya. Oke, sampai sini udah mengerti ya, udah paham ya harusnya ya teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi memang ada request dari teman ya, teman dari YouTube ya, berkomentar untuk dibuatkannya itu cara bagaimana memperbaiki unit yang gak bisa nyantol ya. Tapi sekalian akan saya bahas semua ya di sini dari 5 faktor ya gitu. Salah satunya yaitu dia tadi, akurasi yang jelek dan nggak bisa nyantol ya, seperti itu ya. Oke, pembahasan berikutnya nomor 4 yaitu power yang lemah ya. Sebelum kita menunaikan ibadah puasa dan kita akan sahur sebentar lagi ya, kita akan cepet-cepet nih membahas powernya lemah nih. Kenapa powernya lemah? Ada beberapa faktor ya. Faktornya powernya lemah itu, satu, springnya udah lembek ya, misalkan. Nah, spring nggak terlalu ya. Terus nomor 2, faktor nomor 2 power lemah karena ini dia. Nah, ini dia guys, ini sudah diganti menggunakan karetnya itu, karet pistonnya itu menggunakan karet piston upgrade ya. Nah, banyak ya dijual juga di toko-toko online ya. Nah, ini dia, kenapa harus diganti? Kenapa bang harus diganti itu karet pistonnya? Kenapa harus diganti? Ini dia.
Kita lanjut ya sambil mendengarkan sahur-sahur ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya ya guys. Alhamdulillah puasa sudah mencapai hari berapa hari nih? 18 hari kurang lebih ya. Saya nggak tahu deh. Saking saya semangatnya menjalankan ibadah puasa guys. Alhamdulillah. Jadi puasa tuh nggak berasa ya. Ternyata udah setengah bulan guys ya. Kita menunaikannya dengan ikhlas dan tulus, dan jangan lupa juga ibadah sholat 5 waktunya dijalankan guys ya. Sambil mendengarkan yang membangunkan sahur di masjid ya kita ya. Terus sambil kita bahas ini dia, karena apa sih bang pistonnya harus diganti bang, karet pistonnya harus diganti bang. Ya ini dia faktornya, ini tuh lihat, saya dorong dan saya tutup di nozzle-nya, itu pistonnya itu nggak mau nembus gitu ya, nggak mau ke depan. Nah ini tandanya yaitu piston itu sudah padat. Itu dia kenapa powernya lemah ya, karena ini bocor di sininya nih, di karetnya. Misalkan teman-teman masih menggunakan karet yang standar pabrik ya, ternyata pas dibongkar karet standarnya itu sudah robek di sini guys, robek. Dan pas dicek seperti ini ternyata loss, seperti ini, loss walaupun udah ditekan di depan ini, loss. Nah itu dia faktor utamanya ya, kenapa harus diganti menggunakan karet seperti ini, karet yang upgrade seperti ini ya, yang hitam. Ya itu dia, agar kompresinya padat sekali guys. Nih kompresi yang padat menghasilkan power yang kuat guys. Nah selain di spring ya, spring juga cukup berperan ya. Dan yang paling penting, peran yang paling penting yaitu ini dia piston ya. Nah sudah jelas ya. Dan faktor kedua yaitu kita akan membuka. Ini dia. Nah kita kembali lagi ke sini ya guys, di chamber dan karet chamber. Faktor kedua yaitu di sini terdapat kebocoran. Pas kita cek ternyata inbarnya itu bocor, apalagi inbar plastik ya. Disarankan kalian menutupnya dengan menggunakan seal tip seperti ini. Nah ini saya sudah sediakan seal tip ya untuk membuat video ini. Nah caranya itu kalian itu lilit di seal tipnya, itu lilit di bagian sini, di bagian chamber, tapi di dalamnya ya, di dalam seperti itu. Oke, sudah paham ya. Ini adalah ilmu dari guru saya yaitu Om Laste Sparta Channel, yaitu Om Rizky ya. Terima kasih Om Laste, video YouTube-nya itu, nama YouTube-nya itu Laste Sparta. Terima kasih Om Laste sudah mengajarkan bagaimana sih upgrade unit itu gitu. Sampai saat ini saya belum bisa balas budi ya, tapi ya kita ucapkan terima kasih ya untuk Om Laste Sparta yang sudah berkenan dan ikhlas mengajarkan saya ilmu-ilmu mengenai airsoft spring ya. Oke, ini faktor kedua yaitu harus upgrade menggunakan ini dia, seal tip ya. Terus kalian bisa melilitkannya di bagian sambungan-sambungan inner barrel yang masih plastik ya. Kalian pasang seperti lilitkan dan pasang, lilitkan pasang. Kalau misalkan sudah menggunakan inner barrel yang aluminium seperti ini, cukup digunakannya hanya di bagian chamber ya, di dalam. Sebelum pasang chamber kita lilitkan dulu di dalamnya itu, di karet chambernya itu lilitkan dulu seal tape seperti ini agar tidak bocor, anginnya keluar di sini ya. Nah itu kalian jangan, teman-teman tuh jangan itu meremehkan seperti ini nih ya, seal tape seperti ini jangan diremehkan ya. Ini ternyata wah khasiatnya sangat luar biasa ya teman-teman. Itu dia tips nomor 2 ya. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Jadi menyebar begini ya pembahasannya ya. Mungkin videonya akan cukup lama ya, mungkin
teman-teman bisa mengambil videonya yang sekiranya yang teman-teman hadapi masalahnya, misalkan powernya lemah ya, tinggal dicepetin aja videonya, nggak apa-apa. Seperti itu guys ya. Nah, kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu skrup doll. Oke teman-teman, saatnya pembahasan yang terakhir, yaitu cara memperbaiki skrup doll. Bang, bagaimana cara mudah untuk memperbaiki skrup yang dol pada plastik atau bodi plastik unit mainan saya misalkan ya? Nah, teman-teman bisa bongkar dulu unitnya seperti ini. Set, dibongkar ya. Dan ini bodi sebelah kanan itu nggak usah ya, kita fokus ke bodi sebelah kiri semuanya ya. Nah, di sini misalkan ada skrup yang dol di sebelah sini ya, misalkan. Oh, kalau nggak di atas ini ya. Nah, teman-teman bisa sediain ini lem Korea atau lem G atau lem power. Teman-teman bisa seperti ini. Cara mudahnya yaitu teman-teman teteskan sedikit cuil saja dan masukkan ke lubang skrup seperti ini. Tes sedikit aja. Nah, lalu ditiup. Nah, seperti itu. Ditiup aja ya. Tunggu sampai kering. Terus jangan sampai ini tuh jadi gak ada lubangnya ya. Jangan kebanyakan juga kalian teman-teman pasang kasih lemnya ya. Nah, ditunggu sampai kering. Itu akan membuat bodi jalur skrup tertutup oleh lem. Jadi jalur skrup yang sudah bubuk menjadi serbuk putih-putih ya, bisa dikeraskan kembali menggunakan lem G atau lem Korea. Caranya nanti teman-teman bisa seperti ini. Nah, seperti misalkan unitnya sudah mau dipasang ya. Oh ya teman-teman, sebelum saya pasang skrup yang tadi ya, saya akan menambahkan satu tips lagi. Ini jangan sampai terlupakan ya. Nomor 6 ya, kita tulis dulu nomor 6. BB susah masuk ke chamber. Ini dia faktornya guys ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini sedikit daging plastik ya, 1 mili. Nah, ini tips juga ya. Tips penting agar BB-nya itu lancar masuk ke chamber saat dikokang. Nah, ini untuk memundurkan. Ini kan ada cantolan di sini, di silinder ini ada cantolan. Nah, ini tuh daging ini tuh untuk memaksimalkan saat dikokang itu silindernya tuh bisa mundur langsung ke belakang, mundur. Dan ketarik lagi seperti ini. Coba kita ilustrasikan ya. Sorry, jadi kita ada yang terlupa tadi ya. Oke, kita misalkan kita kokang nih. Terus kita isi BB ya. Nah, kita isi magnya seperti ini. Nah, ilustrasikan ya. Kita kokang ke belakang. Set. Nah, lihat dengan sempurna BB masuk ke chamber ya. Tuh tadi ya. Oke, kita lepas lagi. Ini adalah sedikit bantuan untuk silindernya itu mundur 1 mili ke belakang agar BB-nya masuk dengan lancar, teman-teman. Itu
sering terjadi di unit SIG 556 ya. Tuh tipsnya ya. Nah, ini dia daging, karena daging yang sini bawaannya itu kurang tebal. Nah, jadi saya tambahkan seperti ini. Itu jangan sampai terlupakannya, ini untuk unit ya SIG 556 ya, yang kokangnya seperti ini ya, kebanyakannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 5 ya. Nomor 5, skrup dol ya. Oke teman-teman, dan saatnya kita pasang kembali baut ya, atau skrup yang tadi. Setelah kita rakit kembali ya, kita masukkan satu persatu seperti ini, lalu kita putar ya. Nanti otomatis skrupnya itu akan membuat jalur baru ya guys. Nah, tipsnya seperti tadi ya. Kita masukkan lem G sedikit saja dan tunggu sampai kering seperti itu, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Skrup bisa berputar kembali. Dan ingat tips lagi ya dalam memutar skrup yang benar ya. Ini misalkan satu, saya contohkan ya, saya masukkan satu, ini skrup satu, dan masukkan obeng seperti ini. Dan tips yang pertama, masukkan obeng dan putarkan ke sebelah kiri dulu sampai bunyi klik ya. Nah, jangan langsung kalian putar pas kalian masukkan, pas teman-teman masukkan skrup ke dalam bodi, jangan langsung diputar ke kanan ya. Nanti itu akan membuat jalurnya rusak, atau membuat jalur baru lagi, karena skrup yang teman-teman masukkan itu belum sempurna. Nah, cara agar sempurna masuk ke jalur skrup yang sudah dibuat di pabriknya, yaitu kita putarkan ke sebelah kiri dulu guys sampai bunyi klik. Nah, lalu kita putar. Nah, seperti itu. Lalu kita putar ke kanan ya. Nah, jangan sampai terlalu kencang sekali guys. Itu adalah tips baru lagi ya, tapi bukan baru ya. Om Didik sudah pernah mengajarkan cara bagaimana memutar baut yang baik dan benar, Om Didik Arianto ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita putar ke kiri lagi, ke kiri terlebih dahulu, langsung ke kanan. Oke, seperti itu aja. Mungkin teman-teman sudah sedikit memahami ya beberapa faktor kerusakan di unit airsoft spray The Cobra. Semoga videonya bisa bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, bagaimana? Mungkin sedikit tips dan trik tadi sudah membuat teman-teman bisa bereksperimen untuk memperbaiki unit-unitnya yang berkendala seperti 6 kendala tersebut. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai airsoft spray ya tentunya, dan semoga bisa melakukannya di rumah dan nggak ada unit-unit yang rusak lagi. Oke. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan jika ada teman-teman kalian ada yang unitnya rusak, tinggal di-share aja video ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton. See you next video. Dan jangan lupa nanti akan ada giveaway kembali guys, untuk 2 orang pemenang. Saksikan terus dan pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai airsoft, sukir, dan giveaway ya. Terima kasih ya yang udah support. Terima kasih yang udah support video dan konten saya. Terus channel saya sudah memiliki 1000 subscriber lebih ya. Semoga nanti bisa mendapatkan iklan dan menjadi partner YouTube. Oke, doakan saja ya guys ya, agar konten saya dan giveaway-nya terus mengalir ya guys ya. Oke, terima kasih. See you next video. Bye bye. Tata channel. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.